Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 21 Maret 2021. Firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Sedangkan tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pribadi Sukses atau Pribadi Tangguh. Pribadi sukses atau pribadi tangguh. Firman Tuhan berbunyi, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami mendidik anak-anak kami, bahkan mendidik diri kami sendiri, maka orientasi manusia pada umumnya yaitu berbicara tentang sukses. Bagaimana mencapai tempat yang paling tinggi, bagaimana mendapatkan yang paling banyak, bagaimana kemudian menjadi yang paling kaya, menjadi paling pandai, paling berpengaruh, paling menonjol, dan paling bersinar. Pertanyaannya, biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, apakah semuanya itu benar di hadapan Tuhan? Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, pribadi sukses atau pribadi tangguh. Mari kita belajar tentang pribadi sukses. Kita analogikan seperti demikian. Kalau sukses itu berarti yang terbaik. Kalau ada 10 orang berlomba untuk sebuah perlombaan, maka yang sukses itu cuma satu. Karena juara cuma satu. Yang kedua itu belum sukses kalau dia hanya melihat yang pertama. Yang ketiga belum sukses kalau dia hanya melihat yang paling atas. Bagaimana kalau yang ke-10? Yang ke-10 itu namanya gatot. Apa itu gatot? Gagal total. Gagal total. Dan orientasi manusia di dalam pengajaran pendidikan di rumah dan dimanapun kita hidup, secara tidak sadar kita benarkan bahwa hidup yang benar itu orientasi sukses. Bagaimana paling kaya, paling tinggi, paling berpengaruh, paling bersinar, paling hebat, paling segala-galanya. Itu yang dikatakan sukses, pribadi sukses. Bagaimana sesuai dengan kebenaran firman Allah? Di dalam sebagai seorang anak Tuhan, saya mengatakan yang benar itu pribadi tangguh. Pribadi tangguh itu, dia siap sukses, dia siap gagal. Alkitab tetap mengajarkan tentang kesuksesan. Bagaimana Abraham menjadi pribadi yang kaya raya. Bagaimana Salomo memiliki segala hal yang dia miliki. Namun pada akhirnya Salomo berkata bahwa yang aku minta bukanlah kekayaan supaya aku jangan menyangkalmu. Dan jangan berikan kepada aku kemiskinan supaya aku jangan sampai mencuri. Itu doa Salomo, dan Salomo berdoa apa? Berikanlah kepada aku hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mengenal kebenaran Allah dan memiliki hati yang takut akan Allah. Itu hikmat yang diminta Salomo. Setelah Salomo memiliki segala-galanya. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dikatakan? Ajarkan kepadamu perintah Tuhan Allahmu untuk dilaksanakan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, negeri tersebut, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala perintah dan ketetapannya. Artinya setelah engkau sukses menduduki negeri yang dijanjikan oleh Allah, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, itu bukan puncak di segala-galanya. Puncak di segala-galanya dalam sebuah pencapaian sukses adalah bagaimana? Hati yang takut akan Allah dan berpegang kepada ketetapan dan perintahnya. Sahabat seperjalanan, kesuksesan yang bersifat saya katakan tadi, segala sesuatu pencapaian-pencapaian, itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tidak pernah akan mengalami kepuasan kalau orientasi hanya berfokus dan hanya berujung kepada kesuksesan. Berapa banyak artis yang kemudian depresi, padahal sudah jadi bintang. Berapa banyak orang kaya yang tetap tidak puas, akhirnya dia hidup di dalam kesederhanaan. Tatkala petani berpikir bagaimana saya bisa tinggal di kota sementara orang kota yang sudah menikmati seluruh hal-hal yang indah di kota. Di penghujungnya setelah dia punya segala sesuatu, dia dirikan rumah. Rumahnya sengaja dibuat tidak terbuat dari batu-batu mewah, tidak terbuat dari keramik yang mewah.
tapi dibuat dari bambu. Atapnya pun tidak dibuat dari genteng yang luar biasa, dari apa itu namanya, jerami atau apapun namanya. Dibuat sesederhana seperti demikian. Tatkala dia punya mobil berbagai macam merek yang mewah, dia mulai pelihara kambing, mulai pelihara sapi, dia mulai pelihara ayam. Dan dia bahagia melihat ayam, kambing, dan sapi. Dia bahagia melihat sawah. Dia melihat kesederhanaan di pedesaan. Jadi artinya apa? Bahwa kesuksesan itu sesungguhnya berangkat daripada hati yang bersyukur. Bersyukur bagaimana? Bersyukur bahwa Tuhan memanggil engkau menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh adalah dia di dalam setiap keadaan perjalanan hidupnya, naik turun, gagal atau berhasil, orientasinya adalah hatinya takut akan Allah. Dan itu Tuhan ajarkan, ajarkanlah itu kepada anak cucumu setelah engkau menduduki negeri atau sebelum engkau menduduki negeri sekalipun. Engkau tetap taat dan memegang peraturan dan perintahnya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Sahabat seperjalanan, sehingga situasi dan keadaan kaya atau miskin, susah atau senang, sehat ataupun sakit, berlimpah ataupun kekurangan, itu tidak membuat engkau kemudian menjadi naik turun. Engkau tetap menjadi pribadi yang sukses, karena pribadi yang sukses bukan hanya berbicara tentang Alkitab mengatakan menduduki negeri. Pribadi yang sukses bukan berarti engkau menikmati anggur, susu, dan madunya tanah Kanaan. Namun pribadi yang sukses artinya sewaktu engkau hidup di Mesir, sewaktu engkau hidup di Kanaan, engkau tetap memegang perintahnya. Engkau tetap tunduk kepada ketetapan dan aturannya. Engkau tetap menjadi pribadi yang takut akan Allah. Sewaktu engkau hidup takut akan Allah, maka engkau akan menjadi pribadi yang bisa berbagi kesuksesan. Saya ulangi kembali. Sewaktu engkau menjadi pribadi yang takut akan Allah, engkau menjadi pribadi yang bisa berbagi kesuksesan. Karena kenapa? Karena engkau pribadi yang tangguh. Orang yang tangguh itu tahu dengan jelas setiap kesuksesan yang sudah diraih, yang sudah digenggam, yang sudah didapatkannya. Itu bukan tujuan akhir. Setiap potensi karunia kesuksesan yang engkau miliki, engkau akan kembalikan buat kemuliaan Allah. Sewaktu engkau mengembalikan setiap kesuksesan itu buat kemuliaan Allah, engkau akan berbagi kesuksesan. Jadi artinya, pribadi tangguh setelah sukses, dia akan berbagi kesuksesan. Pribadi yang sukses tidak berjuang bagaimana menjadi tangguh, dia tidak pernah akan berbagi kesuksesan. Dia tetap ingin menjadi sukses sendiri dan tidak boleh ada orang yang lebih tinggi dari dia, lebih kaya dari dia, lebih bersinar dari dia, lebih berlimpah dari dia, lebih berpengaruh dari dia. Kalau sudah duduk, dia lupa berdiri, tidak akan berbagi kursi. Kalau dia sudah hidup dalam keadaan terang benderang, dia tidak akan berbagi sinar. Tatkala dia sudah hidup diberkati, dia tidak akan berbagi berkat. Mengapa? Karena hidupnya hanya berorientasi sukses. Orang-orang yang sukses di dalam Tuhan, dia akan hidup dalam ketangguhan. Di dalam setiap keadaan, dia naik tidak sombong, dia jatuh tidak akan ambruk. Karena setiap keadaan yang paling utama, Tuhan dimuliakan lewat hidupmu, lewat keadaanmu, lewat kondisimu, apapun keadaannya. Mesir ataupun Kanaan bukan menentukan engkau menjadi orang yang hebat atau tidak. Mesir dan Kanaan, namun engkau hidup memegang perintah Allah, takut akan Allah, memegang ketetapannya. Itulah pribadi yang tangguh di dalam setiap keadaan, menyertakan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, dan rintangan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang takut akan Allah, memegang ketetapan dan peraturan-Mu di atas segala-galanya. Tuhan membukakan jalan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi tidak hanya cukup sukses. Jadi pribadi yang tangguh. Di dalam setiap keadaan engkau takut akan Allah dan memegang perintah dan ketetapannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.